Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rafitsel. Di video kali ini Rafitsel kedatangan sebuah handphone Samsung A05 yang mengalami kendala, yaitu layarnya sering padam ya. Layarnya sering mati, dan ini banyak sekali terjadi di Samsung A05 ya. Memang penyakit bawaannya ya seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya logonya, namun sering mati ya. Ketika kita tekan di sudut kanan bawah, dia mau nyala terus mati lagi, seperti itu terus. Jadi kerusakan ini ada di fleksibel LCD-nya ya. Ada di fleksibel yang letaknya di bawah kaca LCD. Jadi cukup sulit ya kalau kita mau melakukan perbaikan ya. Jadi solusinya ya kita ganti saja. Di sini 3 hari terakhir saya kedatangan Samsung A05 itu kurang lebih 3 kali atau 4 kali ya, saya lupa. Dan kendalanya juga sama ya, antara layarnya padam atau tidak bisa disentuh. Di sini saya menggunakan LCD pengganti yaitu merek Senstar. Karena kebetulan LCD merek ini saya belum pernah mengalami trouble ya, belum pernah nombok sama sekali ketika saya menggunakan merek Senstar ini. Dan harga LCD-nya pun sedikit lebih mahal ya daripada merek yang lain. Jadi kasus seperti ini sering terjadi di Samsung A05 ya. Jadi nggak usah heran karena sepertinya handphone ini dari pabrikannya memang seperti itu ya. Jadi sering sekali bermasalah di LCD-nya. Terkadang LCD tampil normal tapi ketika disentuh tidak bisa. Atau LCD-nya itu lampunya sering padam. Untuk melakukan pergantian LCD di handphone ini, kita harus membongkar dulu backdoor belakang ya. Di sini saya menggunakan Gillette, kemudian sama Mika bekas touchscreen tablet ya, yang cukup tipis. Untuk Gillette ini kita gunakan di awal saja ya. Nanti kalau sudah terlihat lubangnya, kita masukkan Mika di sela-selanya ya. Ini pelan-pelan saja, harus hati-hati ya. Jangan sampai lecet. Di sini saya tidak menggunakan blower, hanya manual dengan Gillette dan Mika bekas touchscreen ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini enak ya. Kita tinggal seret ya secara keliling. Tinggal muter saja seperti ini, nanti akan terlepas ya. Namun jangan terlalu dalam ya, untuk mikanya itu cukup sedikit aja yang masuk ke dalam. Nah, ini di bagian kamera juga ada lemnya ya, kita tarik pelan-pelan. Namun jangan sampai backdoornya rusak ya. Kemudian untuk sisa-sisa double tip ini kita bersihkan ya, supaya nanti ketika kita lem bisa presisi lagi.
Jadi untuk pergantian LCD, kenapa saya lebih cenderung memilih ke SignStar itu karena yang pertama ya secara kualitas yang memang bagus ya. Kemudian yang kedua, saya belum pernah nombok sama sekali. Untuk penggunaan merek SignStar ini saya selalu berhasil ya dan tidak pernah dapat komplain dari user. Kalau untuk merek lain saya pernah ya, tentunya pernah menggunakan merek Mito, OG, kemudian Live Future, kemudian Y8 dan lain-lain itu pernah ya, wajar ya. Nombok itu bagi teknisi cukup wajar. Jadi gimana caranya kita nggak rugi ya, jangan terlalu murah ya kalau kita narif ke user, tentunya ya nggak terlalu mahal-mahal banget ya. Di sini kita wajib melakukan uji coba LCD-nya terlebih dahulu. Namun sebelum kita lakukan pengetesan LCD, saya sarankan teman-teman amankan dulu kameranya ya. Karena kalau kamera ini secara tidak sengaja tersentuh jari kita, nanti akan merepotkan kita ke belakangnya ya. Karena untuk membersihkan lensa ini cukup sulit. Jadi gimana caranya lensa ini tetap bersih? Ini saya lepas saja. Ketika kamera ini saya masukkan ke plastik yang bersih. Saya amankan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita lakukan pengetesan di LCD yang baru. Untuk pengetesan LCD ini sebenarnya ya nggak kayak kalau sudah lepas ya LCD-nya. Karena selain fungsi LCD, tentunya kita harus mengecek juga fungsi dari charging ataupun speaker, karena di fleksibel yang belum kepasang, yang satunya ini kan ada 3 soket ya. Ada 3 soket di fleksibel LCD yang baru ini. Ini yang satu nggak saya pasang karena saya yakin ini LCD merek SignStar ini nggak ada masalah ya. Namun bagi teman-teman saya sarankan dicoba termasuk pengecasannya, kemudian speaker, mikrofon dan lain-lain dicek semua ya. Karena LCD ini ada kaitannya dengan speaker, mic, kemudian lubang headset. Kalau saya menggunakan merek SignStar ini, saya tidak perlu melakukan pengetesan yang begitu detail ya. Karena alhamdulillah selama saya menggunakan SignStar ini saya tidak pernah mengalami trouble ya. Dan tidak pernah retur ke sales ya. Jadi sekali beli ya langsung kepasang. Namun kalau menggunakan merek lain saya biasanya benar-benar detail kalau mau melakukan pengetesan. Nah, untuk melepas LCD ini ketiga soket tadi harus kita lepaskan ya. Harus kita lepas semua, kemudian seperti cara yang pertama tadi saya menggunakan jilet ya. Di sini saya juga tidak menggunakan blower, saya hanya menggunakan jilet dan cairan IPA ya atau thinner. Saya masukkan di sela-sela
LCD-nya sedikit-sedikit gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, ketika kita melakukan pembongkaran LCD seperti ini, kalau kameranya sudah kita lepas itu kita bisa tenang ya. Jadi nggak khawatir kalau kameranya tersentuh jari kita ya. Sebelum kita pasang LCD-nya, pastikan kita sudah melepas plastik segel ini ya. Karena kalau tidak dilepas, nanti akan berpengaruh di pembuangan panas LCD ya. Karena LCD ini kalau sudah dioperasikan akan panas. Nah, panas nanti akan disalurkan ke frame LCD ya. Jadi panasnya bisa menyebar dan proses pendinginan bisa lebih cepat. Jadi ini harus kita lepas. Kemudian kita juga harus menggunakan double tip yang tipis ya, untuk merekatkan fleksibel ini ke kaleng LCD. Di sini saya menggunakan double tip yang tipis seperti ini. Kita potong secukupnya ya. Kemudian saat penempelan double tip ini ke fleksibel, harap diperhatikan ini ada grounding ya. Nah, ini ada grounding, ini jangan sampai ketutup ya. Karena grounding ini sangat penting untuk membuang panas dan juga untuk groundingnya itu sendiri ya. Jadi jangan sampai tertutup double tip, supaya nanti bisa connect ke kaleng LCD-nya ya. Untuk grounding yang ada di fleksibel ini supaya bisa nempel dengan kaleng LCD, jangan sampai ketutup. Kemudian bisa kita presisikan ya. Nah, ini sudah presisi. Sekarang tinggal kita lakukan pengeleman. Untuk lemnya sendiri bebas ya, teman-teman bisa menggunakan lem bening ataupun hitam. Ini saya kebetulan stoknya adanya yang bening, jadi sama saja ya. Nah, ini mohon maaf ya, karena memori handphone yang saya gunakan untuk merekam kehabisan memori, jadi proses perekamannya terhenti ya. Jadi kurang lebih caranya seperti tadi. Untuk merekatkan LCD bisa kita gunakan solasi ataupun karet ya. Saya tadi menggunakan karet, namun karena videonya terhenti, jadi mohon maaf prosesnya tidak sampai detail ya tadi ya. Saat pengeleman tadi ada yang terlewatkan ya. Karena saya lupa tadi belum mengecek kapasitas memori internal di handphone yang saya gunakan untuk merekam. Jadi tiba-tiba perekaman terhenti karena memorinya habis. Nah, ini ketika sudah kering, karetnya sudah saya lepas, ini saya coba nyalakan. Untuk tingkat kecerahan, tingkat sensitivitas layarnya juga oke ya untuk merek Senstar ini. Jadi nggak khawatir kalau di komplain user ya. Kemudian untuk tingkat presisinya,
LCD ini juga sangat presisi ya. Kalau boleh saya bilang LCD merek ini 99% itu mirip dengan LCD bawaan handphonenya ya. Nah, seperti yang kita lihat sangat presisi ya. Tidak ketinggian ataupun sela-selanya itu pinggirnya itu bisa presisi ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.